Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kitab kitab Fathul Qarib, menjelaskan tentang syarat-syarat wajib sholat dan sholat-sholat yang disunahkan. Faslun, adapun pasal wasyaraitu wujubi sholati salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara. Ahaduha, salah satunya al-islamu, yaitu harus orang yang beragama Islam. Fala tajibus sholatu, maka tidak diwajibkan sholat alal kafiril asli, bagi orang yang benar-benar aslinya kafir. Fala tajibu alaihi qada'uhu, maka juga tidak wajib atas orang kafir tersebut qada'uha, mengqada sholatnya. Iza aslama, apabila seseorang tersebut telah masuk Islam. Wa amal murtaddu, maka apabila seseorang tersebut murtad, fatajibu alaihi sholatu, maka wajib atasnya sholat, wa qadauha, dan mengkodoknya in ada alal Islam, kalau misalkan seseorang tersebut seseorang yang murtad tersebut kembali ilal Islam, memeluk agama Islam. Jadi misalkan kayak gini, kita ambil contoh kayak artis yang kemarin yang terkenal lagi, Deddy Corbuzier misalkan, seperti itu. Nah, sewaktu beliau masih belum memeluk Islam, dia tidak diwajibkan sholat sebagaimana orang Islam sholat. Nah, tapi ketika seorang Deddy Corbuzier masuk Islam, nah Deddy Corbuzier tidak wajib mengqadha sholatnya. Kalau murtad itu apabila dia sudah balik ke agama memeluk agama Islam, maka dia wajib sholat dan wajib mengqadhanya. Kalau misalkan dia 1 tahun dia murtad kayak gitu, nah maka dalam 1 tahun juga dia harus mengqadha sholatnya. Wasani, dan adapun yang kedua, al-bulugh, yaitu baligh. Fala tajibu ala sobin wa sobiyatin, maka di sini tidak wajib atas anak laki-laki dan anak perempuan. Lakin, akan tetapi, yu'maroni biha, akan tetapi anak laki-laki dan anak perempuan tersebut hendaklah diperintah biha dengan sholat ba'da sab'i sinin, setelah berumur 7 tahun. In hasala tamyizu biha, apabila seseorang anak tersebut sudah mencapai masa tamyiznya. Wa illa, kalau misalkan di usia 7 tahun tersebut dia belum tamyiz, fa ba'da tamyizi yutrobani ala tarkiha. Kalau misalkan seumpamanya anak tersebut sudah tamyiz, kemudian
eh, sudah ba'da tamyiz, sesudah tamyiz, nah sudah 7 tahun, wa yutrobani, maka pukullah keduanya tadi, anak laki-laki dan anak kecil perempuan, ala tarkiha, ketika meninggalkan sholatnya, ba'da kamali, setelah sempurnanya isri sinin, 10 tahun. Jadi kalau misalkan usianya sudah mencapai 10 tahun, artinya dia sudah dinyatakan tamyiz. Nah, 10 tahun. Kalau tamyiz itu begini, dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Jadi misalkan seseorang tersebut, anak itu misalkan kita kasih tes kayak gitu, lilin, lilin api. Nah, kita suruh dia taruh tangannya di atas api kayak gitu. Kalau dia tarik panas, artinya anak tersebut sudah tamyiz. Atau misalkan kita kasihkan apa kayak gitu, apa namanya, hal yang inilah, yang menjijikkan lah, misalkan kotoran kayak gitu. Nah, kalau dia tahu itu kotoran, oh ini nggak baik kayak gitu kan, dia bilang ini najis, ini kotor dan lain sebagainya. Nah, maka anak tersebut tamyiz. Jadi kalau misalkan seorang anak itu sudah balik, maka sudah ada kewajiban seorang anak tersebut menunaikan sholatnya. Kalau misalkan dia masih berstatus tamyiz, maka hanya diperintahkan untuk dia sholat. Nah, diperintahkan sholat, diajarin sholat, dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia berusia 10 tahun, nah, maka anak tersebut ketika meninggalkan sholat, dia harus dipukul. Tapi dipukulnya pun juga bukannya pakai rotan kayak gitu, enggak. Dipukul ya diingatin kayak gitu aja, atau diketek telinganya kayak gitu. Dia sebagai peringatan aja lah kalau ini betul-betul serius kayak gitu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga al-aqlu, dan seseorang yang mengerjakan sholat tersebut harus berakal. Falatajibu alal majnunin, maka tidak wajib sholat, eh, tidak wajib sholat ala majnunin, seorang orang yang gila. Wa qauluhu, dan musonib di sini mengatakan wa huwa haddut taklif, ini adalah batas dari seseorang tersebut mukallaf. Syakitun fi ba'di nusakhil matan, yang mana dinyatakan gugur menurut sebagian keterangan matannya. Jadi sesudah orang tersebut muslim, Islam, kemudian balik, yang ketiga adalah berakal atau mukallaf. Nah, seseorang yang mukallaf, yang sudah berakal, maka dia wajib mengerjakan sholatnya. Nah, tapi di sini tidak diwajibkan atas seseorang tersebut apabila dalam keadaan gila, kemudian orang tersebut mabuk. Nah, kemudian amnesia dan lain sebagainya, dia dalam keadaan tidak sadar kayak gitu, maka tidak diwajibkan sholat sampai dia sadar kembali. Begitu juga bagi orang yang tertidur. Misalkan dia tidur pulas, ini kan karena kecapean dia tertidur. Nah, azan apa segala macam dia gak dengar, begitu bangun sudah jam berapa kayak gitu kan, sudah jam 7 apa jam 8 kayak gitu, waktunya sholat misalkan isya, sudah sholat lepas waktu isya, nah maka dia harus mengerjakan sholatnya, itu. Jadi yang berakal di sini artinya itu dia betul-betul dalam keadaan sadar, sesadar-sadarnya kayak gitu, bukan dalam keadaan gila, bukan dalam keadaan mabuk, bukan dalam perkara apapun lah yang membuat dia tidak sadar, enggak. Tapi memang dia betul-betul harus dalam keadaan berakal. Kemudian di sini dijelaskan pula, wa sholawatul masnunatu khamsatun.
Nah, kalau kita kemarin sudah membahas tentang sholat-sholat wajib, nah ini kita akan membahas sholat-sholat yang sunnah. Sholat-sholat yang sunnah itu ada 5. Al-Aid, Al-Aidani, yaitu sholat 2 hari raya. Ai sholat wa idil fitri wa idil adha. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, wal kusufani, dan juga 2 sholat gerhana. Ai sholatu kusufis syam wa kusufil komari, yaitu sholat gerhana matahari dan gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi yang pertama sholat sunat itu adalah sholat 2 hari raya. Nah, sholat 2 hari raya ini hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Nah, itu itu adalah sholat sunat. Yang kedua adalah sholat 2 gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu disunahkan juga bagi kita untuk sholat kedua gerhana tersebut. Wal istisqa'u, dan sholat istisqa, ai sholatuhu, atau sholat istisqa. Nah, istisqa ini apa? Sholat meminta hujan apabila kita kemarin dalam keadaan kemarau, hujan apa namanya, nggak hujan-hujan kayak gitu kan. Contoh waktu saya sempat di Madura itu pernah dalam beberapa bulan eee, musim kemarau betul-betul kering, terus juga sumur-sumur juga pada kosong, kering semua kayak gitu. Jadi kita apa, mau ngambil air itu pun juga harus ada jedanya kita lihat kayak gitu, karena airnya itu kalau misalkan kita sedot bisa habis. Nah, itu berpengaruh pada mesin sanyonya. Nah, maka disunahkan untuk kita sholat istisqa, sholat meminta hujan. Wa sunanu at-tabi'atu lil faraid, dan beberapa sholat sunat yang mengikuti sholat fardu. Wa yu'abiru anha aidon bisunati bisunanin bisunati bisunanir ratibah, yang mana sering disebut juga sebagai sholat rawatib. Nah, sholat rawatib itu ada berapa rakaat? Nah, di sini dijelaskan as-sunanur ratibati sab'ata asyara rakaatan. Jadi sholat sunat rawatib itu ada 17 rakaat. Apa saja? Nah, ini perlu teman-teman catat ya. Ini jangan sampai nanti di luar apa, misalkan kita mengamalkan keluar daripada konteksnya. Yang pertama rakaata fajri wa arbatu qabla zuhri rakaatani. Yang pertama 2 rakaat setelah sholat subuh. Rakaatani fajri. Jadi 2 rakaat setelah 2 rakaat sholat sunnah subuh. Jadi sebelum sholat subuh. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kalau misalkan setelah sholat subuh tidak ada lagi sholat sunnah rawatib setelah sholat subuh. Wa arba'u qabla zuhri, 4 rakaat. Nah, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wa arba'u qoblal asri, 4 rakaat sebelum sholat asar. Wa raka'atani ba'dal maghrib, dan sholat 2 rakaat setelah maghrib. Jadi kalau misalkan sholat asar itu, sholat rawatibnya itu 4 rakaat sebelum sholat asar. Tidak ada sholat sunnah rawatib setelah sholat asar. Nah, jadi sesudah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah rawatib.
di situ. Nah, yang kedua selanjutnya adalah 2 rakaat setelah sholat maghrib. Nah, ada sebenarnya hadis yang menyatakan solu qoblal maghrib, solu qoblal maghrib, solu qoblal maghrib, tapi itu hadisnya dhaif. Jadi Al-Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis tersebut. Nah, di sini beberapa imam Syafi'i mayoritas mengamalkan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wasalasu ba'dal isya'i, dan 3 rakaat setelah sholat isya. Yutiru bil wahidati minhunna, maka ditutup dengan sholat witir yang sholat 1 rakaatnya. Jadi tadi kan kalau sesudah sholat isya itu ada 3 rakaat. Jadi 2 rakaat sholat sunnah rawatib dan 1 rakaatnya itu ditutup dengan sholat sunnah witir. Nah, itu. Jadi abdolnya itu kalau misalkan kita sholat 5 waktu dengan dengan sholat qobliyah ba'diyah, nah itu harus ditutup dengan pada waktu isya ditutup dengan witir. Nah, kalau misalkan teman-teman ada sholat tahajud malamnya, nah maka witirnya ditunda dulu sepertiga malam nanti teman-teman tidur dulu sepertiga malam sholat tahajud. Nah, baru ditutup dengan witir. Kalau misalkan teman-teman tidak sholat tahajud, maka langsung ditutup dengan witir 1 rakaatnya. Fal wahidatu hiya aqallul witri. Dan 1 rakaat itu adalah paling sedikitnya sholat witir. Wa aksaruhu ihda asyara rakaatan, dan paling banyaknya adalah 21 rakaat. Itu kalau untuk sholat witir. Wa waktuha ba'da sholatil isya wa tulu'il fajri, dan waktu sholat witir itu antara sholat isya dan terbitnya fajar. Jadi sebelum masuk waktu subuh. Falau autara qoblal isya, kalau misalkan ada teman-teman yang mengerjakan sholat witir sebelum isya, amdan, secara sengaja, au sahwan, ataupun karena lupa, lam yuqtada bihi, maka sholat witirnya tidak sah. Jadi waktu sholat witir itu antara sholat isya dan terbitnya fajar. Kita ambil simpelnya ya sebelum sholat subuh. Gitu. Jadi ya sepertiga malam kayak gitu kita sholat tahajud, tutup dengan witir. Karena witir itu adalah sholat penutup. Wa rawatibul muakkadatun min zalika kullihi asyra rakaatin. Dan sholat-sholat sunnah rawatib tersebut sangat ditekankan untuk dikerjakan, yaitu ada asyru rakaatin, ada 10 rakaat. Nah, ini yang paling ditekankan. Jadi istilahnya sunnah muakkad. Rakaatani qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qabla zuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Maka jumlah keseluruhannya adalah 10 rakaat. Nah, itu jumlah-jumlah rakaat di dalam sholat rawatib. Jadi sholat rawatib itu ada yang paling ditekankan itu yang sunnah muakkad, yang paling minimnya kita melakukan sholat rawatib itu ada 10 rakaat, dan maksimalnya dalam kita mengerjakan sholat rawatib itu ada 17 rakaat. Lebih daripada itu bid'ah namanya. Ya.
Jadi kita di dalam mengerjakan apapun baik itu yang wajib dan sunnah itu harus sesuai pada SOP yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu. Karena kalau misalkan kita lebihkan, nah kita lebihkan tanpa ada asal dan dalilnya, maka itu sama halnya dengan kita tidak menghormati Rasulullah SAW. Jadi kalau kata Imam Malik waktu itu, eee, yang saya tahu pernah ada, ini juga waktu itu orang yang bertanya, "Wahai Imam Malik, kalau misalkan, waktu haji itu saya lupa, eee, konteks anunya seperti apa. Kalau nggak salah waktu itu pas ihram atau apa kayak gitu. Nah, si orang yang bertanya ini maunya di, ini, di masjid, eee, Rasulullah SAW kalau saya lupa itu. Nah, dia pengen intinya dari cerita itu dia pengen, sesuai dengan apa yang dia mau kayak gitu. Kalau di sini lebih baik, maka saya yang di sini, tanpa mengikuti kaidah, yang ada di dalam kitab fikihnya berdasarkan apa yang sudah diajarkan Rasulullah. Nah, waktu itu dari sini kata Imam Malik, "Enggak, kalau dari sini itu kan Rasulullah," katanya. "Kalau saya pengen yang di sini, kayaknya lebih sunnah di sini." Nah, kata Imam Malik waktu itu, "Enggak, saya takut itu, menjadi fitnah bagimu." Oh, ini kan perkara yang baik, fitnah apa yang bakalan ditimbulkan pada saat, kalau saya mengerjakan seperti ini? Nah, Imam Malik mengatakan pada waktu itu, fitnah yang saya takutkan yang menimpa pada kamu adalah manakala kamu pengen, beribadah melebihi daripada apa yang sudah diamalkan oleh Rasulullah, itu. Jadi hal-hal seperti itu yang tidak boleh kecuali misalkan, sholat sunnah tersebut, eee, tidak dikasih batasan rakaatnya. Misalkan kayak sholat sunnah tahajud, berapa banyaknya itu tidak ada masalah. Nah, kalau misalkan sholat witir itu, eee, paling banyaknya itu 21 rakaat. Kalau sholat tahajud, kalau nggak salah itu tidak ada batasannya. Cuman, nanti saya coba cari lagi, kayaknya ada deh itu sholat tahajud. Wa satu nawafil muakkadatun ghairu tabi'atin lil faraid. Di sini sholat-sholat sunnah yang tidak ditekankan yang sangat ditekankan, selain yang mengikuti sholat fardu itu eee, ada 3. Jadi ini sholat sunnah muakkad yang tidak mengikuti sholat-sholat wajib, yang bukan, kategori sholat rawatib. Ahaduha, salah satunya sholatul lail. Nah, itu sholat malam. An-naflu, eee, muta eh, wan naflu mutlaqu fil lail, yang mana, sholat sunnah tersebut mutlak dikerjakan pada malam hari, afdol min nafli, eee, lebih baik dikerjakan, min nafli mutlak fin nahari, yang mana sholat ini, afdol dikerjakan, sunnah dikerjakan, berbanding dengan sholat-sholat sunnah yang dikerjakan pada siang hari. Wan naflu wasatol lail, dan paling sunnahnya itu di tengah-tengah malam. Wan naflu wasatol lail afdol. Paling afdolnya itu dikerjakan, sholat, malam itu di pertengahan malam. Summa akhiruhu, pada, kemudian akhirnya sholat, sholat malam itu afdol, wa hadza liman qasamal lail salasan.
Nah, paling afdolnya untuk akhir. Oh, sorry sorry. Kemudian juga, di tengah malam kemudian juga mengakhirkannya. Afdhalu wa hadza liman qasamal laila salasan. Eee, Paling afdol di sini juga ulama membaginya, waktu waktu sholat malam itu menjadi, 3. Membaginya jadi ada 3 dan di sini, tidak disebutkan. Demikian ini adalah menurut pendapat ulama yang membagi waktu malam itu ada 3. Oh ya, sudah disebutkan kemarin waktu-waktu malam itu, ada waktu apa aja, ya kemarin antara isya dan, subuh. Jadi, sunnahnya itu paling afdolnya itu sepertiga malam. Dan ingat kalau sholat tahajud itu, jangan sampai, teman-teman begadang, nggak tidur. Jadi paling disunahkan itu yang pertama tidur dulu, kemudian baru, sholat malam, sholat tahajud. Nah, seberapa yang teman mampu baru ditutup dengan witir. Witirnya itu diupayakan yang ganjil, misalkan 3 kayak gitu. 1, 3, kemudian seterusnya sampai 21 rakaat. Puasa nih dan adapun nah ini adapun, sunah muakkad yang kedua di luar sholat, rawatib itu sholatud duha, sholat duha. Wa aqalluha rakaatani, paling sedikitnya itu 2 rakaat. Wa aktsaruha isnata asyarah, isnata asyarata rakaatan. Paling banyaknya itu 12 rakaat. Wa waktuha dan waktunya, min irtifa'is syamsi, ketika, matahari tersebut sudah tinggi, ila zawaliha, sudah, mulai naiknya matahari, eee, il ila zawaliha, sampai matahari tersebut condong. Jadi mulai dari naiknya matahari. Jadi, anggap kisaran jam-jam 7 atau jam 8 itu, pas untuk waktu, sholat duha. Nah, kemudian sampai, jam-jam 11 lah, itu sudah jam 10 jam 11 itu eee, sudah kalau bisa jangan sampai, di pas-pas jam 11 untuk waktu sholat duha. Qalahun Nawawi, sebagaimana sebagaimana pendapat Imam Nawawi tersebut, fi tahqiq wa syarhil muhadzab, di dalam kitab tahqiq dan syarah muhadzab. Syarah muhadzab ini kalau, kitabnya Imam Nawawi yaitu kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' itu karya Imam Nawawi, saya lupa itu berapa, juz itu kalau Al-Majmu'. Tapi itu, eee, saingan, kitab Al-Majmu' di dalam kitab ini, apa namanya, kitab di dalam mazhab Imam Syafi'i yaitu Al-Hawil Kabir, karya Al-Imam, Al-Mawardi, karya Imam Mawardi. Nah, itu sama tebal juga, pembahasannya bagus, kurang lebih bagus. Nah, saya senang baca Al-Hawil Kabir karya Imam Mawardi sama Al-Majmu'. Nah, cuman, kitab Al-Hawil Kabir ini tidak sepopuler kitab Al-Majmu', dan bahasanya pun lebih indah, kitab, Al-Majmu' sebenarnya. Salah satu karomah yang diberikan Allah kepada
eee, Al-Imam Nawawi itu, dari bahasa yang beliau gunakan di setiap, kitabnya itu luar biasa indah dan, bagus, dan itu salah satu karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika, kitab Al-Majmu' itu dikarang, tidak habis waktu itu ulama kesulitan meneruskan kitab tersebut. Kalau nggak salah waktu itu kitab Al-Majmu' itu, eee, sampai kitab, Babul Buyu' kalau tidak salah itu, bab jual beli. Nah, Al-Imam Nawawi meninggal dunia. Nah, ketika ulama meneruskannya, itu kesulitan karena bahasanya tidak sebagus pengarang aslinya, itu Al-Imam Nawawi. Makanya, kitab Imam Nawawi itu ya sebagaimana saya sudah ceritakan sebelum-sebelumnya, itu pasti ada, kitab hadis arba'in, kemudian Riyadhus Shalihin, itu sudah pasti ada di setiap masjid. Itu salah satu, bukti kewalian daripada Al-Imam Nawawi. Wasalisu, nah adapun yang ketiga di sini sholatut tarawih. Nah, ini nanti, mungkin, bulan depan kalau tidak salah, bulan Maret itu kita mengadakan sholat tarawih. Wahia isyrona rakaatan. Sholat tarawih itu ada 20 rakaat. Bi'asri taslimatin, dengan 10 salam. Wa fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap, malam dari, bulan Ramadan. Wa jumlatuha khamsu tarawihan, dan jumlahnya itu 5 kali berhenti. Jadi kenapa sih, dinamakan sholat tarawih? Karena di situ ada jedanya, ada waktu istirahat. Istiroha yastarihu, di situ, istaroha yastarihu kalau, kami dulu menggunakan kata ini itu untuk istirahat. Jadi tarawih itu artinya istirahat, gitu. Cuman kalau di zaman Rasulullah itu, tidak ada istilah tarawih, tapi ya, qiyamul lail. Nah, cuman qiyamul lail di sini pada waktu di zaman Rasulullah itu memang Rasulullah mengerjakannya pas pada malam bulan Ramadan. Diikuti oleh beberapa sahabat pada waktu itu. Karena, Rasulullah takut, ketika sahabat sudah mulai banyak mengerjakan itu, takut diwajibkan pada waktu itu, maka Rasulullah, memberhentikan sholat, malam tersebut. Jadi supaya jangan sampai, ini nanti wajibkah, wajib, itu karena Rasulullah memikirkan juga, kemampuan umatnya. Nah, ketika sholat tarawih sudah sholat qiyamul lail pada bulan Ramadan sudah ditetapkan sunnah, nah menjadi sholat tarawih, maka ya, di zaman Umar bin Khattab kemudian baru digalakkan kembali dengan satu imam, gitu, sholat tarawih. Tapi kalau di dalam kitab, eee, apa, di dalam kitab beberapa kitab, terutama mazhab Syafi'i, itu 20 rakaat, 10 salam, kemudian 5 kali, berhenti, 5 kali istirahat, tuh. Adapun yang, di luar dari itu tidak ada masalah. Karena di zaman Umar bin Abdul Aziz itu pun kalau nggak salah lebih dari 20 rakaat. Tapi ini sunnah. Nah, kalau misalkan di saat pandemi ini, beberapa ulama mungkin ada yang, melarang sholat, apa namanya, sholat tarawih di masjid, maka kita menggunakan, eee, hukum yang paling afdol. Kita, lari ke sunnah yang lain, yaitu sholat malam. Nah, sebenarnya yang paling afdol itu kalau sholat, sholat
di waktu bulan Ramadan itu adalah sholat malam. Itu yang sunnahnya Rasulullah kerjakan. Jadi kita tidur dulu baru kita, sholat malam, sendiri di rumah, itu yang paling afdol. Jadi kalau misalkan sholat-sholat, apa namanya, kalau sholat-sholat sunnah, itu dikerjakan sunnahnya sendiri di rumah, termasuk sholat tarawih. Nah, itu ada dibahas di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, ulama sepakat di situ kalau misalkan sholat, sunnah, di bulan Ramadan, itu yang paling sunnahnya itu adalah sholat malamnya, sholat tahajudnya. Jadi kita tidur dulu, nah baru kita, kerjakan di rumah. Misalkan 20 rakaat, kemudian 3 witir. Itu paling afdolnya. Kalau misalkan, eee, sholat tarawihnya nggak boleh di masjid. Karena juga, ini pertimbangannya juga kalau kayak sekarang kan, daruriyah sama tahsiniyah. Nah, kalau misalkan nanti di bulan puasa, ya mudah-mudahan ya tidak terjadi, di bulan puasa nanti ada pemberlakuan, apa namanya, tidak boleh sholat tarawih di masjid, nah maka kita ya tinggal pulang saja ke rumah, kita tidur dulu baru kita sholat tarawih, apa, bukan sholat tarawih tapi sholat tahajud, itu yang paling afdol, gitu. Karena kita jangan sampai memaksakan kehendak, mengikuti sholat tarawih tanpa SOP yang jelas, kemudian kita melanggar, melanggar, eee, sunnah yang daruriyat, itu. Daruriyat ini apa sih? Daruriyat ini yang kalau misalkan kita mengerjakan itu, kalau kita tidak mengerjakan itu, maka ada yang terancam pada kita, daruriyat itu. Salah satunya yang terancam agama kita, itu. Yang kedua yang terancam nyawa kita. Kalau misalkan kita dalam keadaan lapar, nggak ada lagi yang kita makan yang adanya cuman babi, maka haram itu menjadi boleh hukumnya pada saat kita darurat. Kalau di dalam kaidah usul fikihnya itu la darar wa la dirar. Nah, jangan sampai kita merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Jadi nggak usah kita memaksakan sholat tarawih di, masjid kalau misalkan itu dilarang. Tapi, kita ganti dengan sholat tahajud di rumah, ya sendiri. Itu paling sunnahnya. Jadi tidur dulu baru. Karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah, walaupun di sini sunnah muakkad. Tapi yang diperhitungkan di sini kalau misalkan itu, tahsiniyat, hukumnya kesunahan itu sebagai hanya memperbagus, ibadah kita, memperbagus Islam itu sendiri, maka, eee apa, tidak ada masalah dikerjakan pada saat waktu normal. Tapi kalau misalkan berbenturan dengan daruriyah, nah hal-hal yang seperti itu tadi, misalkan, mengancam nyawa, mengancam, agama, akidah, kemudian mengancam nyawa, mengancam keturunan, kemudian mengancam akal kita, terus mengancam mata pencaharian. Nah, itu yang masuk dalam kategori daruriyat, maka dahulukan yang daruriyat. Makanya, ada beberapa kayak di Malaysia itu dia sholatnya berjarak, karena merapatkan shaf itu adalah, bagian tahsiniyah di situ, memperindah, sholat itu sendiri, tapi bukan masuk ke dalam kategori hal-hal yang membatalkan sholat. Maka yang didahulukan itu adalah daruriyat, ya, ketimbang tahsiniyat. Tahsiniyatnya ditunda dulu sampai, berakhir masa pandemi. Nah, yang didahulukan adalah daruriyat, makanya sholatnya berjarak kisaran kalau enggak 1 meter, 1,5 meter lebih lah, itu. Nah, itu jadi, bukan, jangan percaya dengan teori-teori konspirasi yang sudahlah nggak jelas. Intinya kalau misalkan, di, ke masjid tersebut SOP-nya ketat, harus berjarak ya, berjarak.
Wa yanwi syakhsi bi kulli raq'atani tarawiha. Dan hendaklah seorang yang mengerjakan sholat tarawih itu berniat mengerjakan sholat tarawih untuk setiap 2 rakaat. Usolli sunat tarawih rakaatani sunatan makmuman lillahi ta'ala. Tapi saya tidak mengamalkan yang ini. Saya cukup 1 kali eee, apa, di awal niat sholat tarawih, sholli sunat tarawih rakaatani makmuman lillahi ta'ala. Itu cukup kalau saya mengamalkan itu di awal saja. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i itu setiap 2 rakaat kita harus melakukan niat atau niat sholat sunnah di dalam bulan Ramadan au qiyami Ramadan walau sholla arba'ah rakaat. Dan jika seseorang tersebut mengerjakan sholat tarawih walau sholat arba'ah rakaat, kalau misalkan seseorang tersebut mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat, minha bitaslimatin wa bitaslimatin wahidatin, dengan 1 kali salam, lam tasihha, maka hukumnya tidak sah. Wa waqtuha baina sholatil isya wa tulu'il fajar. Adapun waktu sholat tarawih yaitu antara sholat isya dan keluarnya waktu fajar, keluarnya fajar. Nah, itu di antara pendapat imam kitab-kitab pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i kalau tarawihnya. Jadi setiap kali sholat tarawih itu hendaklah kita setiap kali 2 rakaat hendaklah kita niat. Jadi seperti itu niat. Kalau misalkan orang tersebut mengerjakan sholat tarawihnya 4 rakaat dengan 1 kali salam, maka hukumnya tidak sah. Adapun waktu sholat tarawih yaitu antara sholat isya dan di luar fajar. Nah, itulah salah satu pendapat beberapa pendapat dari ulama mazhab Syafi'i berkenaan dengan sholat tarawih. Tapi di luar dari konteks itu ada beberapa perbedaan, nanti itu pembahasannya lain. Ini saya berdasarkan daripada kitab Fathul Qorib. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga kalau misalkan ada teman-teman yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, baik itu berkenaan dengan pembahasan ini ataupun hal-hal yang lain yang mau teman-teman tanyakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi